Ya sadaqallahu alazim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia Guru Agung Pangresa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, Kersana Pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Kiai Haji Ahmad Masykur bin Arifin, Sohibul Bait Pemangku Manakib, Kersana Bapak Haji Dedi, Kersana Bapak Haji Inti Sutisna, dan seluruh keluarga besar beliau dimanapun berada, rekan-rekan pengurus lembaga dakwah dari Qadiriah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya wilayah Jakarta Pusat dan menembus langit Suryalaya, juga ikhwan akhwat dari Qadiriah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di hari yang ke-20 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan 7 Mei 2026 kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersimpuh bersilaturahim bermunajat kepada Allah di tempat yang paling mulia, di majelis yang agung, tempat yang terbaik, Baitul Khair. Semoga apa yang kita amalkan pada kesempatan hari ini dalam rangka berkhidmat melaksanakan amaliyah manakibnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrani mendapatkan limpahan keberkahan karomah dari aulia Allah, sehingga apa yang kita niatkan ada dalam qabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta aulia Allah dan umatnya hingga yaumul kiamah. Ayuhal hadirun ikhwan wal akhwat kaum muslimin wal muslimat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. 2 bulan terakhir di penghujung akhir tahun Zulqa'dah Zulhijjah. Zulqa'dah bulan persiapan untuk menunaikan rangkaian ibadah haji. Zulhijjah adalah pelaksanaan dari manasik rukun-rukun yang ada di dalam ibadah haji. Haji itu adalah ibadah penyempurna di dalam arkanul Islam. Jadi haji itu adalah ibadah penyempurna dari arkanul Islam, dari yang 4 sebelumnya, syahadat, sholat, puasa, zakat. Dan haji ini terbagi kepada 2 bagian sesuai yang ada di dalam diri kita. Diri kita itu ada jismani, ada ruhani. Haji juga ada 2 bagian, ada haji syariat, ada haji hakikat. Haji syariat badannya berangkat ke Baitullah secara fisik menunaikan ibadah haji ke Haramain Mekah dan Madinah, melaksanakan rangkaian-rangkaian di dalam rukun haji. Dan haji juga punya syarat. Yang pertama, dia harus Islam. Islam itu ya orang yang suka sholat, orang yang suka puasa, orang yang suka zakat, orang yang suka menyaksikan dan menjadi kesaksian apa-apa yang telah Allah ciptakan dan apa-apa yang telah Rasul Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Lalu yang keduanya lagi setelah Islam, dia berakal, balik berakal. Yang ketiga, yang keempatnya adalah dia merdeka. Nah yang kelima yang paling penting, manistata'a ilaihi, diberikan kemampuan, ada kesanggupan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji, terutama urusan perbekalan. Nah Allah memberikan referensi sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Dan pintu takwa itu ada di dalam mereka-mereka yang disebut dengan ulul albab. Siapa? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Oleh karena itu jangan hanya dikejar syariatnya haji itu, harus sampai kepada hakikat. Apa itu haji hakikat? Haji hakikat itu dia berangkat ke Baitullah
dia berangkat ke Haramain dan dia mengaplikasikan apa-apa yang ada di dalam manasik haji itu sendiri. Jangan bangga dengan alma mater, jangan bangga dengan atribut. Alma mater, atribut haji apa? Peci putih. Bangga pakai peci putih, tapi kelakuan hitam. Masih mending saya kalau begitu ya. Terlahir iya. Orang perhatian gitu. Orang udah positif thinking aja ngelihat, wih terlahir glowing gitu ya. Jadi jangan bangga dengan alma mater, jangan bangga dengan atribut. Lepaskan segala macam bentuk, aksesoris dan atribut yang ada di dalam haji itu. Salah satu diantaranya apa ya tadi, peci putih ya, jubah, sorban, bukan itu. Tapi hakikat daripada haji itulah bentuk makna dari manasik haji. Mana yang termasuk dalam manasik haji? Rukun yang ada di dalam haji itu sendiri. Apa? Yang pertama, ihram. Ihram itu apa? Memakai selai pakaian yang tidak berjahit. Jadi ihram itu cuma pakai kain, Pak. Ada kainnya juga murah. Harganya nggak mahal. Dan syaratnya itu kain nggak boleh dijahit. Apa artinya memakai pakaian yang tidak dijahit? Memakai pakaian yang tidak dijahit adalah, kalau pakaian yang tidak dijahit itu adalah meninggalkan sifat-sifat penghambaan atau makhluk. Yang dimaksud dengan berpakaian-pakaian yang berjahit itu adalah meninggalkan apa? Sifat-sifat penghambaan atau sifat makhluk. Apa? Yang pertama ya, ujub, ria, iri, dengki, takabur, aniaya, dendam, ya. Itu sifat-sifat penghambaan tuh. Dan itu yang termasuk di dalam 9 penyakit hati yang menjadi hijab asbab. Itu saya bilang asbab berarti jama. Kalau Ustaz Ihsan apa paham dia. Yang menjadi asbab berarti indikator utamanya itu ya yang 9 itu. Sifat-sifat penghambaan dalam diri. Sifat-sifat makhluk yang menguasai diri. Diri itu apa? Nafs. Yang punya hawa, yang punya hasrat, yang punya keinginan, yang cenderungnya hanya kepada selain Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan pakaian yang tidak berjahit? Yaitu memakai sifat-sifat ketuhanan atau sifat robaniyah. Apa itu sifat-sifat ketuhanan atau sifat robaniyah? Yang pertama Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa Rahman? Abdurrahman. Pengasih, nyaah, dede, ya, perhatian. Ya, jadi jangan sampai kita kayak pakai metode pacul. Kalau pacul kan cerek, tarik. Ya, jangan. Tapi kita harus pakai ilmu beko. Kalau beko gimana? Terus dia apa? Dikasih. Diambil, dikeluarkan. Diambil, dibagikan. Diterima, dikasih. Nah, itu yang namanya terima kasih. Tuh, Abdurrahman kudu jadi beko cenah. Lalu Ar-Rahim, Rahim naon Rahim? Ya. Hah? Ya, dede sayang sama siapa? Sama orang-orang yang bukan hanya berbuat baik kepada kita, tetapi juga mereka-mereka yang menyakiti kita, yang ada di tanah. Kudu asih ka jalma nu mika ngewa kama maneh. Jadi ihram tuh itu
Pakai pakaian ihram itu kan pakaian yang tidak berjahit. Pakaian yang berjahit maknanya tinggalkan sifat-sifat penghambaan, sifat makhluk. Sombong, iri, dengki, ujub, ria, takabur, aniaya ya. Aniaya teh suka menyakiti orang, dendam ya. Yang ada tuh di diagram diagram Latifah itu ada 9 karakter penyakit hati. Nah itu sifat-sifat penghambaan. Lalu pakaian yang tidak berjahit di sini apa maksudnya? Memakai sifat-sifat Rabbaniyah, sifat-sifat Allah, sifat ketuhanan. Rahman, Rahim, ya. Ada apa lagi? Ada Al-Ghaffar. Apa itu Al-Ghaffar? Contoh, ya, lagi jalan, tiba-tiba kaki kita keinjak kerak sama orang yang tinggi gede, jabaning botak, hidup. Kira-kira lazimnya manusiawinya marah nggak? Marah nggak, Bu? Marah. Pengennya diapain, Bu? Pengennya diapain, Bu? Lah balas, Bu. Nah, pengennya kan begitu, tapi jangan. Jangan dibalas. Kita ampunin aja, kita maafkan saja. Karena Allah punya sifat Al-Ghaffar dan sifat-sifat kerobaniahan, sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Saya tidak bisa sebutkan semuanya, ini saya ambil indikator utamanya aja karena sesuai dengan SOP mengingat waktu. Oke, jadi maraton orang ya. Itu ihram ya, paham ya ihram ya? Kata waktu kira-kira ihram. Pakaian ihram itu adalah pakai pakaian yang tidak berjahit. Mananya yang berjahit itu tinggalkan sifat penghambaan yang 9 tadi. Terus kalau sifat ya pakai pakaian yang tidak berjahit berarti memakai sifat Robbaniyah. Kita pakai sifat Allah ya, pengasih, penyayang, pengampun dan banyak lagi sifat-sifat Allah yang bisa kita pakai, yang kita bisa gunakan. Dan itu adalah ladang riyadhah kita di Haramain di sana. Prakteknya di sini. Jadi kalau kita di sono pemaaf, di sono kita gemar berbagi, di sono kita baik hati, rajin sholat fardu awal waktu berjamaahnya, walaupun melihat fadilah. Kalau sholat di Mekah berapa tuh pahalanya kalau tiap hari sekali sholat? Tuh 100.000, 100.000 jauh dengan $100 kemarin saya lihat tuh. Bisa berapa ratus ribu? 1.230.000 penjadikannya. Ya. Terus di Mekah, di Madinah sekali sholat di Madinah kalau berjamaah awal waktu ya di Masjid Nabawi berapa tuh? Tuh. Walaupun terobsesi dengan hal seperti itu di awal nggak apa-apa karena di sana itu riyadhah, Pak. Di sana itu sarana dan prasarana penunjang kita untuk riyadhah. Riyadhah teh mun cek Kang Omen mah latihan. Prakteknya di sini. Jadi kalau di sana rajin sholat fardu berjamaah di masjidnya, berbaik hati kepada sesama, peduli kepada sesama, pokoknya mah soleh nu lalakina, solehah nu awewena. Praktekkan itu semua di tanah air, baru haji teh makbul mabrur. Jadi haji yang mabrur itu riyadhah di sana, di sini pelaksanaannya. Riyadhah di sana, di sini aplikasinya, penerapannya. Apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan di sana, praktekkan di tanah suci kita sendiri, di tanah kelahiran kita sendiri, di tanah air kita sendiri. Apa yang kita laksanakan di tanah suci Mekah ataupun di Madinah, kita praktekkan. Tuh. Lalu yang berikutnya adalah apa? Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu kalau yang namanya mengelilingi muter apa lempeng, Bu? Muter apa bolak-balik, Pak? Muter. Tandanya apa? Tandanya adalah menelusuri perjalanan kehidupan yang tak berujung. Yang menjadi indikator utamanya adalah Baitullah, bukan Ka'bahnya. Karena Ka'bah di sana batu.
Tapi indikator utamanya, porosnya adalah Baitullah. Apa? Qalbul mukmin Baitullah. Kalbunya seorang mukmin itu adalah Baitullah. Ini yang namanya Baitullah tuh ini, bukan Ka'bah yang di sana. Ka'bah yang di sana mah batu. Tapi yang disebut dengan Baitullah qalbul mukmin. Kalbunya orang yang beriman, apalagi di situ sudah ada bibit iman yang ditanamkan dan terus disiram supaya bisa tumbuh menjadi sebuah nur Allah yang menjadi wasilah keselamatan. Makanya di dalam Manqobah tadi Syekh Abdul Qadir mengajarkan dalam ziarah. Ziarah itu berkunjungnya tak haji. Haji itu apa sih artinya haji? Berkunjung, ziarah, datang kita ke Baitullah. Berarti kita ngapain kalau datang ke tempat orang? Menjunjung tinggi apa yang ada di sana. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Makanya ada 3 hal. 1, jaga ucapan, jangan ngomong jorok. Ya, tina al-hajj. Nah, ada 3 hal di situ. Itu yang jadi bentuk aplikasi. Jadi kalau pulang dari haji masih kene ngomongkeun nu garoreng, dipertanyakan tah. Boteng di ditunangan molorem di hotel. Lain suudon gitu, da pangalaman uing mah gitu. Sanajan neme umroh oge teh acan haji sugan diberangkatkeun insyaallah tahun hari. Amin ya, yang lain nyusul. Mau bareng boleh. Amin kan weh heula tuh. Gitu ya, yang barahaya. Itu. Baitullah, qalbul mukmin, Baitullah. Yang menjadi Baitullahnya tak kalbu orang paingan, pantas saja. Hadratus saya Guru Agung Pangarsa Abang menanamkan bibit iman di dalam sentral indikator utama kehidupan. Kenapa sih harus muter gitu kok? Kenapa nggak bolak-balik aja gitu loh? Atau ambil lurus aja gitu kan? Ya karena memang muter itu adalah perjalanan kehidupan kita yang tak berujung. Terus kira-kira muter gitu ada ujungnya nggak Pak kira-kira? Enggak. Apa sih yang dikelilingin yang sebanyak 7 kali putaran? Apa? Baitullah. Bukan Ka'bahnya, tapi Baitullah. Indikator utama untuk bisa mengelilingi dalam menempuh perjalanan kehidupan kita, terutama seorang salik ketika dia sedang suluk untuk bisa shalah ilallah, ini yang harus selalu diperhatikan. Makanya kata Allah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa teh hahuna. Ya, Kang Sihab. Leres gitu. Tos gaduh sorban hejona mata tinggal peci bora bereumna. Siga Ki Ahmad ya, Ki Ahmad make peci beureum. So merah we doang. Ya. Nah gitu. Tuh. Jadi seperti apapun perjalanan kehidupan kita, fenomena apapun yang Allah limpahkan kepada kita, tetap kita berpedoman, berpegang kepada Allah. Kepada kalbu yang dijadikan sebagai sentral indikator utama kehidupan kita. Makanya pantas yang menjadi syarat yang utama, yang pertama tuh yang nomor 1 itu Islam. Karena bentuk daripada orang mukmin itu adalah orang yang muslim. Dia mengaplikasikan apa yang dia saksikan kepada Allah, kepada Rasulnya atas kesaksiannya tersebut dengan rangkaian amaliyah ibadah, termasuk penyempurna dari ibadah itu sendiri, yaitu haji. Makanya ketika orang menunaikan ibadah haji, tinggal lihat poinnya aja Pak. Poinnya kan cuma 2 sebenarnya. Apa? Yang pertama syaratnya, yang kedua rukunnya. Kalau masuk semuanya, syarat dengan rukun, udah dia aplikasikan dalam
kehidupan di tanah air mabrur. Jadi ketika disakiti orang, dia tidak membalas dengan dia membalas sakitnya kepada orang itu. Ketika dia dihina oleh orang, jangan dibalas dengan hinaannya. Biarpun susah juga. Nah, itulah bentuk daripada aplikasi dari manasik haji. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran dibilang, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ fadhkurullah. Inti dalam manasik itu Allah. Inti daripada bimbingan Allah itu apa yang ada di dalam Baitullah. Mana Baitullah itu? Qalbul mukmin. Jadi kita sebagai seorang mukmin yang sudah ada bibit iman, yang sudah ada bibit tauhid, itu harus dijadikan indikator utama sebagai Baitullah. Udah jelas di situ Baitullah. Jangan dimasukin alpat. Jangan dimasukin pangjero. Jangan lagi dimasukin apapun yang sifatnya bukan termasuk al-haqq, kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita aja punya rumah, tiba-tiba ada orang parkir di depan gerbang rumah kita. Kagak tahu diri, ngomong kagak, izin kagak. Kira-kira gimana, Pak? Marah nggak kita? Gondok nggak kita? Kesel nggak kita kira-kira? Tuh, Allah pun demikian. Ketika Allah turun murkanya, Allah turunkan apa yang menjadikan azab yang Allah turunkan dari kemurkaannya, nggak akan ada yang bisa nahan. Kalau orang marah, kita masih bisa tangkis. Kalau orang mukul, kita masih bisa ngeles. Nggak kena. Ya Bu ya? Iya aja Ibu malah. Yang penting jam 10 Bu ya. Jangan lewat. Sesuai SOP. Iya, karena jadi bingung ya. Itu apa? Tawaf ya. Tawaf. Mengelilingi Ka'bah, Baitullah sebanyak 7 putaran. Lalu apa makna daripada tawaf? Makna daripada tawaf itu adalah nih haji hakikat bab tawafnya apa? Menjelajah 7 latifah. La ya Allah terkuat. Ilaha illallah. Tuh. Kalau di sana ketika kita haji secara syariat 7 putaran start lampu hijau. Ijri Ismail, bismillahi Allahu Akbar. Mananya apa tuh? Bismillahi Allahu Akbar. Kadil. Makanya yang disebut dengan Baitullah itu adalah qalbul mukmin. Dibahasakan, disyariatkan, diucapkan. Bismillahi Allahu kadil lompatna. Putar yang pertama, gampang orang tekian mah, apalagi bimbingan pangresa sahabat tiap hari, tiap minggu, bukan tiap hari, tiap minggu minimal ngamalin khotaman. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya. Jangan berhenti, jangan dihitung, sedapatnya aja sampai ketemu hijau yang kedua. Ya, jadi hijau pertama start, hijau yang kedua ketemu lagi di situ. Dah. Ucap lagi, ngingetin lagi nih, takutnya ya namanya kolbu kita kan masih kelas pasang surut naik turunnya gitu, masih kadang lupa, kadang ingetin lagi, diucap pakai lisan Bismillahi Allahu Akbar. Bari jeung harus dijeroan teh connect ta. Ieu Baitullah teh eta teh, Baitullah teh kalau boleh teh usina eta. Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal. Itu syariatnya sampai dengan Allahumma ya arhamar rahimi. Hakikat dalam tawaf yakni menjelajah 7 latifah. Jadi tong kadar kian doang, benar-benar diresapi ya, dari wudu tamnya, dorbinnya, pukulannya, sautnya, suaranya sesuaikan dengan kaedah bimbingan pangresa Abah. Resapi di situ. Ada 3 latoif di situ, akhfa, nafsi,
kolab. Makanya harus dibuka. Ahfa ada apa, di dalam nafas ada apa, dalam kolab ada apa. Kalau dia paham tiap-tiap latoif, maka dia akan bisa mendapatkan kemudahan dalam tanda kutip ya. Anggar mudah cek Allah ajak orang beda gitu ya. Beda seperti mudah tapi susah gitu sebenarnya gitu. Ya. Tah eta lah pokoknya nama gitu nya. Ahfa itu ada siapa? Di situ ada wilayah kemuhammadan. Ada sifat-sifat kenabian, sifat Muhammad sallallahu alaihi yang mana? Yang 4. Indikator utamanya. Sidik artinya apa? Kudu jujur. Ya, alayya asidku ma kadzibtu qattu cek si Abdul Qadir. Wajib bagiku benar, jujur, pantang berdusta. Pesan dari siapa? Ibunya. Karena gerbang rahmat dan ridho Allah itu adalah ridho Allah biridhoi walidayhi. Orang tua kita terutama ibu. Makanya pernah saya sampaikan di masjidnya Ustadz Hasanuddin tentang bagaimana kita islah kepada kedua orang tua kita, terutama yang sudah meninggal dunia. Ke nu teu hadir mah, nu hadir meureun inget keneh, nu teu hadir insyaallah lain waktu orang buka deui. Karena pentingnya islah kita kepada kedua orang tua. Kalau kita nggak islah, ribet Pak urusan di akhirat ntar. Sebaik-baiknya amaliah ibadah kita, sasoleh-solehna orang di alam dunia, kalau masih ada urusan perkara hak adami, terutama dengan kedua orang tua kita, ripuh. Itu ada yang disebut dengan sholat sunnah. Ada nggak di kita sholat sunnah itu? Kapan waktunya? Ba'da maghrib. Dan itu juga yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain. Waktunya mustajabah sholat birrul walidain ya itu di waktu setelah sholat maghrib. Sudah saya sampaikan ya. Kaifiatnya apa yang dibaca sudah saya sampaikan di sini lagi beda bab ya. Mengingat waktu gitu ya. Nah. Jadi ketika kita sudah ada islah dengan hak adami terutama kedua orang tua kita, maka semua urusan akhirat akan Allah permudah, bukan hanya di akhirat, dunia juga seperti itu. Makanya jangan aneh, jangan heran kalau kita terkadang doa enggak kabul. Perasaan doa udah khusyuk benar. Perasaan dari segala macam hizib, ya, dari segala macam hizib. Kata Ustadz Jainuddin Ali, wah udah diamalkan semuanya, hizib apapun udah dibaca. Semua dari segala macam wirid diamalkan, doa diamalkan. Tapi kok nggak tembus-tembus ya? Ternyata persoalan dan permasalahannya ada di urusan hak adami, islahnya kita kepada kedua orang tua kita. Kalau masih ada orang tua gampang, tinggal datang, minta maaf, minta ampun, minta ridho, minta doanya. Tolong ampuni saya, maafkan kesalahan saya sejak saya balik sampai dengan sekarang ini. Kira-kira kalau anak datang ke orang tua bersimpuh minta seperti itu, orang tua mau maafin kan? Luar biasa. Pak. Kalau sudah seperti itu, islah kita. Tapi yang repot gimana nih ketika orang tuanya udah meninggal dunia? Diajarkan oleh ulama salafus soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang salaf, orang-orang yang disebut aulia Allah. Itu apa? Yang pertama, berjuang, berupaya, berusaha untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Bagaimana caranya? Hadir ke majelis di mana ada aulia Allahnya. Bukan kata saya. Tah cek saya di materi asakan tadi. Salah satu
satu upaya usaha berjuang untuk menjadi hamba Allah yang soleh, hadir di majelis. Berarti kalau hadir, ada nggak kitanya di tempat itu? Ada. Duduk nggak kita ada di situ nggak? Duduk ada di situ. Di mana ada aulia Allahnya. Makanya jangan anggap enteng, jangan anggap remeh majelis manakib, majelis khotamah. Itu dalam rangka cara kita islah untuk menjadi orang yang hamba Allah yang soleh. Walaupun namanya soleh belum tentu soleh cek Allah. Itu apunten ya, tidak ada maksud menyinggung dan menyindir siapapun, tidak. Jadi menjadi hamba Allah yang soleh ya itu apa? Dengan kita melaksanakan rekomendasi dari Allah, wadkhuli fi ibadi. Maka gabungkan diri kita bersama dengan mereka orang-orang yang ahli ibadah, hadir di majelisnya, yang dihadiri ada aulia Allah di situ. Makanya juragan MC sering mengingatkan tuh Kang Ihsan, awas Amalia manakib dari Al-Quran sampai doa manqobah, tidak boleh ada yang giling gisik. Nah, sok artikel ya giling gisik. Sok giling gisik. Dah berapa ngerti bahasa Indonesia? Sok arti giling gisik ada yang tahu? Oh, udah susah itu mah. Giling gisik mah giling gisik. Tidak boleh ada yang beraktivitas lain, apalagi ngobrol, melainkan apa? Sambungkan, ya, ruh kita kepada ruh agung Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin bin Syabdullah Barakil Umar. Karena itu yang menjadi wazifah di dalam thariqah. Apa itu wazifah? Tanya ke Ustaz Ihsan, panjang dewe malah geus waktuna. Di dalam thariqah itu ada 3 wazifah. Yang pertama robito. Cukup dengan robito. Di dalam robito ada yang namanya tawajuh. Apa itu robito? Menyambungkan ruh kita kepada ruh yang dimuliakan oleh Allah, setingkat aulia, apalagi sampai kepada Rasulullah. Kita punya guru, wilayah kewaliannya adalah mursyid yang kamil, udah pasti hakul yakin sampai sanatnya kepada Rasulullah. Sambungkan kepada beliau. Itu yang pertama dalam robito. Terus ada lagi tawajuh. Jadi ada robito, ada tawajuh. Tawajuh itu menghadapkan, bukan hanya sekedar wajah ya, tetapi apa ya? Menghadapkan apa yang menjadikan di hadapan kita itu kepada sang guru. Ya, wajihiyah kan gitu ya. Cuma inna sholana wajihiyah doa tasawuf. Wajihiyah lillati fatara samawati wal ardh. Eta teh naon ngaranna teh tawajuh, menghadapkan kita kepada siapa yang sudah menghadap kepada Allah. Jadi nyambung dengan menyambungkan kepada aulia yang sudah tersambung sampai kepada Rasulullah, tembus kepada Allah dan menghadap kepada siapa yang sudah menghadap kepada Allah. Artinya geus apa rek geus ma'rifat. Itu. Jangan sampai menghadapnya kemana, nyambungkeunana kemana gitu. Salah sambung. Jadi salah sambung tuh lalit. Makanya dalam pembelajaran Syekh Abdul Qadir ketika beliau ziarah kan ada 2 tuh. Yang pertama berdiam 40 hari mukim. Artinya apa? Wukuf, menyatukan diri. Jadi jangan sampai badan di Suryalaya, ingetan di rumah. Harus jadi satu, robitoh dengan tawajuhnya sesuai dengan satu titik utama, yaitu guru mursyid. Wazifah yang pertama dalam thariqah. Yang kedua zikir. Jadi zikir itu yang kedua, Pak. Jadi pertama robitoh dulu. Ayeuna urang langsung we kana zikir teu make robitoh. Nepi moal. Siapa lu? Mual. Kita sambungkan dulu, kita hadapkan dulu kitanya nih kepada siapa? Kepada orang yang sudah tersambung dan menghadap kepada Allah. Baru kita mulai zikir. Lalu yang ketiganya adalah mujahadah. Itu tidak 3 wazifah dalam thariqah.
Dan itulah yang dilakukan ketika di poin yang ketiga, yaitu wukuf. Karena induk inti daripada haji adalah wukuf Arafah. Dan itu yang menjadi pembeda antara haji dengan umroh. Dina umroh aya wukuf tuh. Itu aya. Dina umroh ada nggak lempar jumroh? Nggak ada. Nah itu melempar jumroh kita ketika dalam posisi masih berpakaian ihram. Jadi pakaian ihram itu sebenarnya cuma 2 hari 2 malam. 8, 9 Dzulqa'dah tanggal 10 paginya itu cuma dipakai buat lempar jumroh. Selesai pulang ganti pakai pakaian biasa. Artinya biasakanlah apa yang menjadi kebiasaan yang kita lakukan di sana, terapkan di tanah air. Lalu ketika kita melempar jumroh, yang dilempar itu apa? Oh, yang dilempar itu apa? Yang dilempar pilar. Alat buat melemparnya apa? Nah, itu. Ada orang melemparnya pakai nafsu, pakai tingku kehul. Tuh ya. Saking keselnya, saking gondoknya karena pilar itu adalah gambaran setan. Cenah kudu ditenggelan, kudu dibabetan pakai batu. Abis batunya tuh yang 7 biji, dia pakai sendal dia lempar. Begitu dia lempar, ada yang tinggi gede orang hitam itu kepalanya botak berdiri, perut kena kepalanya. Jadi masalah. Jadi yang namanya lempar jumroh itu bukan batu yang dilempar ke pilar dengan kekuatan yang maksimal didasari dengan hawa nafsu. Bukan itu. Bidor bin sadidin wa bisautin qawi eta jumroh teh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabur. Orang pan tak tahunya ya Pak ya. Batu itu dibekalan sabaraha sigi si batu itu teh urang can haji soalnya ya. Benar 7 ya? Iya. Wah. Wah, dibanding amak teh ya. Puguh ku amakna eta, justru dengan marahnya dia itulah sifat setan. Ya berarti setan yang ngeul setan gitu. Sama setan dia lagi lempar. Padahal ada aturan main, sesama setan tidak boleh saling memukul gitu. Tidak boleh silih babet gitu. Itu kan jadi salah diwae kalau rujukannya ke situ. Jadi harus sesuai Pak antara manasik haji secara syariat dengan makna manasik haji secara hakikat. Jadi lempar jumroh itu sautin qawi dorbin sadidin. Benar-benar pakai suara tuh. Ilallah, eta mah tuh. Kan lelah Pak, kan capek Pak, pulang kerja jaga macet tunduk. La ilaha illallah, la ilaha lah. Ilus. Bukira sampai 2 menit deui. Jadi itu ya, udah tupas tuh ya. Rukun dalam haji secara hakikat dan haji itu sendiri baik syariat terutama hakikat dan semuanya itu ada di dalam toriko karena antara syariat ke dalam hakikat tengah-tengahnya ada. Jadi nggak bakal bisa dari syariat ujuk karena hakikat kalau tidak bertoriko. Nah semuanya ada di dalam toriko. Bagaimana kita berihram, memakai pakaian yang tidak berjahit. Tadi ya udah diterangkan. Bagaimana kita tawaf yang disebut dengan qalbul mu'min, Baitullah. Ya, bagaimana ketika kita wukuf ya, yang menjadi 3 wazifah di dalam toriko. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan ketika kita melempar jumroh, yaitu apa? Kaifiyah ketika kita melaksanakan zikir jahar kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan kemudahan, kelapangan kepada kita untuk bisa mudawamah dan istiqomah melaksanakan semua rangkaian amal ya ibadah dengan sempurna.
tetap dalam bimbingan Hadratus Syekh Guru Agung Pangarsa Abanom Syekh Ahmad Syekhul Wafat Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Barak bin Muhammad. Walhasil ending kita husnul khotimah, ruh menghadap Allah kembali kepadanya dalam keadaan fitrah dan ma'rifat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa anta khairul munzirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa antasimu bi Abdullah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan yang disampaikan walaupun singkat ya, berjing maraton. Nah, ada manfaatnya dan bisa sama-sama kita amalkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi